yang luar biasa ini untuk tentunya belajar. Kita belajar bareng-bareng pada malam hari ini karena sesungguhnya saya dan juga Bang Boy eh, pada dasarnya ingin membagikan ya, membagikan pengalaman kami dan juga tentunya nantinya ini menjadi bekal untuk teman-teman sekalian yang mengikuti seminar pada webinar ya pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk dalam materi pada malam hari minta kepada teman-teman sekalian yang masih mengaktifkan fitur eh, mikrofon, kiranya bisa dinonaktifkan sebentar, ya supaya teman-teman bisa mendengarkan suara saya dan juga materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bang Boy. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Min, Pertama-tama kita Kak akan, Michelle, ya, di materi boleh itu kin di apa aja pen grup gitu dong. Soal oh pembahasan begitu. itu nanti materinya bisa dikomunikasikan. Gimana nih Bang Boy, nanti dikirim ya ke grupnya? Dikirim ke grup. I Hmm. can. Jadi kan Baik. yang lain itu boleh baca-baca ulang kembali begitu. Iya, Boleh. bisa. Boleh, boleh. Ya nanti kalau misalnya ada teman-teman, ada pertanyaan, teman-teman sekalian di sini ada fitur chat ya? Ada fitur Ada chat, nanti fitur chat. teman-teman bisa Oh, chat di situ. Supaya nanti dalam alurnya kita tidak terganggu ya, teman-teman sekalian. Oke. Baik, kita akan memulaikan rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah yang sudah berapa kali kita dengar tentunya, yaitu tidak kenal maka tidak sayang. Tapi setelah kenal kita harus sayang ya. Jadi pada saat ini, kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa sekali pada malam hari ini, yaitu Bang Boy. Jadi Bang Boy ini adalah merupakan seorang yang sudah lama ya Bang berkiprah di bidang public speaker ya. Dan juga Bang Boy ini merupakan MC, peer educator dan juga sudah banyak ya berkontribusi tentunya memiliki prestasi yang luar biasa juga. Saya ingin membacakan nih prestasi-prestasi apa yang udah didapat Bang Boy sejauh ini. Yang pertama, Bang Boy ini merupakan Duta Mahasiswa Inspiratif Indonesia tahun 2019. Beliau juga merupakan Top 10 Model Indonesia tahun 2017 dan juga Duta HIV AIDS Bengkulu tahun 2018 dan juga Star Look Model tahun 2016. Kemudian ini juga ada bidang yang digeluti oleh Bang Boy yaitu juara 1 Lomba Baca Puisi Bengkulu tahun 2016, juara 1 Lomba Pembawa Acara Bengkulu tahun 2019, juara 2 Lomba Membaca Berita Bengkulu tahun 2019, juara 2 Lomba Pembawa Acara Bengkulu tahun 2018, harapan 3 Lomba Pembawa Acara Bengkulu tahun 2017, dan masuk di 8 besar Baca Berita RRI Bengkulu tahun 2019 dan juga merupakan 13 besar Kisah Inspiratif Gembira 2019 di Universitas Andalas di Padang dan masuk 15 besar Kisah Inspiratif Gembira 2018 di Universitas Bangka Belitung. Beliau juga merupakan penulis antologi puisi Desember Rain tahun 2018 dan juga sebagai penulis antologi puisi Bait-Bait Cinta tahun 2018 dan sebagai harapan 3 Lomba Baca Berita Provinsi Bengkulu tahun 2014. Dan beliau juga sudah berkontribusi banyak ya di
dalam bidang narasumber tentunya, yaitu sebagai juri dalam Bulan Bahasa Universitas Patpetulai tahun 2021, kemudian merupakan narasumber dialog interaktif RRI Bengkulu tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan juga merupakan tutor public speaking La Mode Indonesia. Ya luar biasa sekali, dan juga semoga dengan apapun materi yang disampaikan oleh Bang Boy tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bang Boy, dan saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mempersiapkan bahan tulis, jadi bisa lewat handphone teman-teman atau bisa mencatat, karena nanti di akhir sesi teman-teman akan ada door prize untuk 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Boy. Oke? Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bang Boy. Silakan Bang Boy. Baik, terima kasih sebenarnya. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Ayo suara. Baik, Kak. Oke, baik. Nah, pada sesi kali ini kita lebih fokus kepada bagaimana kita harus percaya diri ya. Jadi pada materi kali ini kita harus fokus dulu percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Ketika teman-teman semua memiliki percaya diri, maka apapun yang diinginkan pasti akan tercapai. Baik itu menjadi seorang MC, baik itu menjadi seorang narasumber, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai sesinya. Ya. Kita buka materinya terlebih dahulu. Oke. Sudah kelihatan? Oke, udah, Kak. Oke. Kita belajar tentang tips dan trik melatih percaya diri. Oke, dari saya ya. Nama saya itu Michael Boy Immanuel Parsinggi, tetapi biasa saya kalau untuk nama panggung biasa dipanggil dengan Bang Boy. Oke, selanjutnya. Nah, banyak teman-teman bertanya nih, percaya diri sebenarnya apa sih itu percaya diri? Benar nggak? Jadi, kalau untuk percaya diri itu sendiri terdiri dari 2 kata, percaya dan diri. Percaya itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Yakin. 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 Sama seperti jika kita mencintai seseorang, kita harus percaya. Percaya artinya adalah yakin. Atau bisa diartikan sebagai yakin, benar, atau nyata. Memang ada. Istilahnya, kepercayaan itu adalah sesuatu keyakinan. Sedangkan diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri. Diri ini mengenai bagaimana cara teman-teman memandang diri teman-teman sendiri. Misalnya, pasti teman-teman bilang bahwasanya, oh aku ini percaya diri, oh aku ini pemalu. Benar nggak seperti itu? Ada nggak yang mengalami seperti itu dari teman-teman semua? Benar, Kak. Ada, Kak. Ada. Benar? Betul. Kadang minder ya, teman-teman semua kadang minder, oh aku ini ternyata nggak cantik lah, terus aku ini pemalu lah, kemudian ya lain sebagainya. Jadi ketika 2 kata ini disambung menjadi definisi sebuah arti sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan rasa percaya dan yakin terhadap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Jadi percaya diri ini harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa harus dimiliki oleh setiap orang? Karena dengan percaya diri, teman-teman bisa melakukan segala sesuatu dengan benar dan tepat serta tanpa keraguan. Bayangkan jika teman-teman semua tidak memiliki rasa percaya diri, maka pekerjaan teman-teman juga tidak akan sempurna. Misal nih, teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan, tetapi teman-teman tidak mempunyai rasa percaya diri. Dilihat dari mana? Teman-teman sudah minder. Istilahnya adalah bahasanya minder ya, minder duluan. Oh, misalnya kita yang sudah lulus S1 atau lulus dari tingkat pendidikan, saya kurang pintar, saya tidak tampan, saya tidak cantik, sedangkan saingan saya di perusahaan tersebut pendaftarnya adalah banyak dan tentunya mereka adalah orang-orang berkompeten. Artinya adalah
teman-teman semua sudah mundur duluan, sudah mundur sebelum berperang. Betul nggak? Tuh. Betul? Halo, yang lain? Ayo, anak-anak SMK, benar nggak Betul, seperti itu? Kak. Betul. Oke, SMK nih, SMK, saya tanya dengan siswa-siswa SMK ya. Teman-teman kenal dengan istilah LKS SMK? Kenal? LKS SMK. Nah, jika teman-teman tidak bisa menguasai diri teman-teman untuk memiliki rasa percaya diri, maka teman-teman di sini tidak akan mampu melakukan setiap proses dari kegiatan LKS SMK itu sendiri ya. Oke. Ini kemudian yang selanjutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi. Tadi kita sudah belajar tentang apa sih percaya diri. Nah, sekarang yang pertama, ini ada pola asuh. Jadi, pola asuh ini berkenaan tentang kehidupan kekeluargaan teman-teman. Ayah, ibu, dilihat dari mana pola asuh. Jadi, pola asuh ini memang sangat dekat dengan lingkungan keluarga. Pernah tidak berpikir teman-teman, bahwasanya ibu ataupun bapak di rumah selalu memberikan kebebasan untuk berpendapat kepada teman-teman semua. Atau sebaliknya, mengekang. Seperti itu. Jadi dari sini, dari hal kecil ini, teman-teman akan menjadikan suatu pola pikir yang bisa diasah tentunya. Jadi pola asuh ini adalah kebebasan berpendapat pada lingkungan keluarga yang memang tercermin dari kebiasaan keluarga itu sendiri, begitu. Jadi misalnya, contoh kecilnya, kecil saja, orang tua teman-teman selalu memberikan kebebasan kepada teman-teman semua untuk mengembangkan diri, baik itu di bidang akademik maupun akademik, ataupun contoh konkretnya adalah mengikuti perlombaan, seperti itu. Dan adanya dukungan dari keluarga itu sendiri dapat mempengaruhi rasa percaya diri teman-teman semua. Saya tanya sekarang, seandainya teman-teman mengikuti suatu kegiatan dan kegiatan tersebut didukung oleh ibu atau ayah teman-teman, akan bersemangat atau tidak? Semangat. Oke, bersemangatnya kenapa? Boleh diceritakan? Karena merasa lebih didukung dan didorong oleh kemauan dan juga keluarga. Keluarga. Apakah hal tersebut terjadi dengan kakaknya di sana? Iya, Kak. Iya, boleh perwakilan yang cowoknya, boleh berikan pendapat? Iya, Kak. Benar sih, Kak. Ya, Benar. kalau Oke. misalkan itu seakan-akan kita itu gitu untuk menggapai gitu. Betul. Seperti Jadi memang dikasih motivasi. benar. Karena motivasi orang terdekat akan menjadi sumber kekuatan dan memperkuat mental teman-teman semua. Oke? Dan sampai sini paham semuanya? Paham, Kak. Paham. Oke, bagus ya. Dan itu pematangan usia. Nah, di sini banyak sekali perbedaan usia ya di antara kita. Dan sangat terlihat ada yang masih SMK, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Saya sendiri sudah bekerja. Nah, kematangan usia ini sebenarnya tidak terlalu berdampak pada kegiatan percaya diri ya. Kenapa demikian? Kadang terjadi bahwasanya seseorang yang dengan usia yang sudah matang, dikatakan sudah matang, itu tidak memiliki rasa percaya diri. Malahan, sebagian ada angkatan usia muda yang memang dia percaya diri. Teman-teman bisa lihat dari sekeliling teman-teman sendiri. Misalnya mungkin di rumah ibadah, di sekolah, maupun lain sebagainya. Jadi usia di sini sebenarnya lebih berdampak pada pengembangan diri. Ya. Pengembangan diri ini berkaitan
dengan basic kita ya teman-teman. Di sini kita membahas tentang public speaking ya, cara berkomunikasi yang baik, bagaimana kita harus percaya diri dan lain sebagainya. Tetapi pengembangan diri di sini tidak harus terfokuskan pada public speaking ataupun cara berkomunikasi, tetapi bisa diperluas menjadi kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman hobi untuk mengembangkan diri di bidang yang lain, di menulis dan lain sebagainya. Di kematangan usia ini memang dia berpengaruh juga bagaimana cara dan pola pikir teman-teman semuanya. Jadi jangan minder juga teman-teman, bahwasanya misalnya teman-teman mengikuti suatu kegiatan tersebut berbentuk perlombaan. Tandingan teman-teman atau peserta yang lainnya sudah memang berkompeten, sedangkan teman-teman baru ingin mencoba, baru sekali. Teman-teman jangan minder duluan atau sudahlah, saya tidak mungkin menang. Tetapi jadikan hal ini menjadi suatu tantangan dan pengembangan dari diri teman-teman. Supaya apa? Supaya ke depannya ketika teman-teman mengikuti kegiatan yang sama, akan berdampak pada peningkatan kualitas diri teman-teman. Begitu. Nah, tadi di CV, di daftar riwayat hidup saya mengikuti kegiatan itu dulu dari tahun 2016-2015 ya. Saya dulu pernah menjadi harapan 3 waktu pertama ikut, dan pada tahun 2019-an saya dapat juara 1. Nah, dari situ saya mengembangkan diri sama seperti teman-teman, sebagian ada yang masih SMK, saya dulu memulai semuanya dari SMK, dan sekarang saya bisa menjadi seorang narasumber. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya di Bang Boy MC, itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan saya, sedang melakukan dialog, kegiatan MC juga seperti itu. Bernyanyi, saya juga hobi bernyanyi. Jadi jangan pernah katakan saya tidak bisa karena saya muda gitu. Tetapi katakan saya bisa dan semua orang juga bisa. Jadi selalu berusaha. Oke, semangat. 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 Oh, baru 2000 yang jawab. Semangat? Semangat, Kak. Nah, boleh komentar nggak? Teman-teman boleh komentar penampilan fisik ini menurut teman-teman seperti apa? Maaf Kak, apa Kak? Penampilan fisik yang kakak share ini. Ini kan ada kolom penampilan fisik. Ada yang mau sharing? Gimana, Kak? Gimana, Penampilan Kak? fisik, yang bagian penampilan fisik ini? Pendapat gitu ya Kak, maksudnya? Iya, pendapat. Oh, berarti ketik di obrolan ya? Benar. Boleh. Kan hanya di slide 1. Ini slide keberapa ya, Bang? Gimana? Slide-nya? Berapa ya? Iya. Oh, gambarnya nggak pindah ya? Iya. Kak. Udah? Berpindah nggak? Gambarnya menetap. Di bagian apa? Gambarnya enggak. Tips dan trik Nggak melatih percaya diri. masih di trik melatih percaya diri. Masih Ya, di bener, slide Mas. pertama. Oh, masih di percaya diri Masih ya? nge-stuck di situ, Kak. Bentar ya. Oke. Kalau aku masih stuck di itu sih Kak, di gambar kakak. Oh, ini dipercaya diri, pantesan tadi nggak ini ya. Kalau kayak gini, nggak bagus nggak ya? Nah, ini baru itu sih baru bisa. Oke, udah bisa belum? Kalau ini baru pindah. Sudah. Sudah? Sudah. Ini aja ya. Sudah, Ini Kak. Perbesar aja. Dipercaya diri. Oke, percaya diri. Ini faktor yang mempengaruhi kelihatan. Udah. Oke. Sudah. Kayak gini ya. 5. Oke. 1, 2. Faktor yang mempengaruhi.
Gambarnya apa? Faktor yang mempengaruhi bukan? Iya. Iya, Kak. Oke, As- tadi kita mata berbicara kuliah, Kak. kematangan usia. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang penampilan fisik. Ini banyak Iya. sekali. Kalau misalnya kita disuruh ke depan, aduh aku nggak pede, aku pendek lah, aku kurang cantik, dan lain sebagainya. Boleh dong salah satu berkomentar tentang hal ini? Oh, boleh, Kak? Boleh? Silakan. Boleh. Ayo, yang ingin berkomentar. Kalau menurut aku sih, maaf ya Kak, ini aku langsung komentar. Boleh. Izin berkomentar sih. Kalau menurut aku penampilan fisik itu yang dilihat pertama kali, sesuai dengan pengalaman aku ya Kak. Jadi penampilan fisik itu sangat mempengaruhi saat kita berada di lingkungan, apalagi lingkungannya itu banyak orang. Signifikannya ya, kalau aku kan nih, lagi kerja ya, kerja sambil kuliah. Nah, di tempat kerja itu penampilan adalah yang nomor satu, kayak gitu, Kak. Kenapa penampilan nomor satu? Karena dari sana kita dilihat keterampilannya, kerapiannya, bagaimana kita, cara berpakaiannya, seperti itu sih, Kak. Baru dilihat attitude-nya. Itu Dari siapa? sepengalaman aku ya, Kak, kayak Oke, gitu. dari Kak siapa? Maaf, dari Kak Sally, Kak. Kak? Sally. Dari mana Kak Sally? Saya dari Banjarmasin, Kak. Halo Banjarmasin. Iya. Oke, ini sharing yang sangat bagus ya. Jadi teman-teman semuanya, memang saat kita bekerja, apalagi tahap interview, teman-teman harus mau tidak mau, penampilan fisik ini sangat dilihat teman-teman. Bagaimana make up teman-teman, bagaimana style teman-teman, di sini sangat diperhatikan. Selain cara berkomunikasi teman-teman yang baik, ini memang sangat diperlukan. Ketika teman-teman bekerja di suatu kantor ataupun perusahaan, ini sangat dilihat. Jadi, jadikan, misalnya sekarang teman-teman belum mengerti bagaimana cara penampilan fisik yang bagus, yang memang sesuai, boleh belajar sebelum teman-teman semua terlambat. Jadi, ingat, ini berkenaan semua ya, jadi percaya diri. Coba bayangkan ketika tampilan fisik teman-teman, is okay misalnya teman-teman semua mempunyai kekurangan, tetapi jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman boleh memodifikasi dalam artian mungkin dari penampilan make up-nya, serta mungkin bisa teman-teman berikan parfum, seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain nih, yang mungkin belum kesampaian ataupun belum sampai gitu pemikirannya bahwa penampilan fisik merupakan salah satu yang menjadi faktor berpengaruh. Boleh? Kasih pendapat nih. Setuju sih, Kak. Enggak, harus ada dong. Ayo. Nah, dari sini teman-teman belajar. Ayo kita belajar apa? Belajar untuk menyampaikan pendapat. Karena dari sini teman-teman belajar. Ketika kita hanya mendengarkan, ketika kita hanya membaca, tetapi kita tidak mengimplementasikan, nanti teman-teman semuanya tidak terbiasa. Kenapa tidak terbiasa? Nanti ya sama saja, kita tahunya teori tetapi kita tidak bisa praktek. Itu yang menjadi problem nantinya. Saya membangun teman-teman untuk belajar, ayo kita bisa, gitu. Dari hal kecil dulu. Ketika dari hal kecil akan menjadi hal yang lebih besar. Boleh? Ayo berpendapat yuk. Boleh berpendapat Kak? Boleh, silakan. Perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nandi Asra Putra. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pak Petulai. Oke. Halo, Ya. Universitas Pak Petulai. Jadi, Di mana? Boleh kenalin dong. Ini kan acaranya nasional nih. Di mana universitasnya? Universitas Pak Petulai itu merupakan salah satu universitas yang ada di wilayah Curug dan itu wilayah di Bengkulu. Bengkulu, oke. Bagi teman-teman yang tidak di Bengkulu, ini kita ada teman dari Bengkulu Universitas Pak Petulai ya. Ya, iya Kak, benar. Oke, boleh berpendapat? Oke.
Kalau menurut saya sih Kak, kalau masalah yang penampilan fisik itu memang bagus sih Kak, tapi jika melalui outfit gitu kan Kak, itu lebih ke nggak perlu mewah gitu, nggak perlu mahal, tetapi ketika kita memakai itu kita nyaman, itu bersih dan terlihat rapi di depan, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita Kak. Oke, benar. Nah, siapa tadi? Atas nama siapa? Atas nama Nandi Kak. Nandi. Ya, benar. Oke, jadi benar ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwasanya dengan penampilan fisik orang pasti akan tertarik pada kita. Tentu itu hal yang benar. Tetapi penampilan fisik tidak dinilai dari mahalnya baju yang teman-teman pakai, mahalnya parfum yang teman-teman gunakan. Ingat, penampilan Ya, fisik benar, Kak. adalah penampilan yang dilihat, bahwasanya ketika kita dilihat ya menarik, walaupun kita hanya ingat ya, kita boleh memakai jas, memakai dasi, memakai ya dengan perlengkapan yang lengkap. Tetapi teman-teman juga harus perhatikan situasi dan kondisi yang sangat sesuai dengan penampilan teman-teman. Ketika teman-teman interview, teman-teman bisa menggunakan blazer, misalnya seperti itu. Ataupun ketika teman-teman tidak memiliki blazer, teman-teman bisa menggunakan kemeja lengan panjang dan dasi. Pemilihan dasinya adalah dasi yang panjang seperti itu. Serta tersenyumlah ketika teman-teman berwawancara. Ingat, tersenyum seadanya. Jadi jangan terlalu lebar senyumnya seperti itu. Ingat, penampilan fisik ini sangat menunjang karir teman-teman ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan, ingin menjadi seorang yang berpengaruh, misalnya menjadi artis ataupun MC dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh ya teman-teman, dan harus disesuaikan juga. Oke. Selanjutnya ini kita ada lingkungan. Berbeda dengan pola asuh, sebenarnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan dengan pola asuh. Pola asuh dengan lingkungan. Lingkungan di sini yang dimaksud lingkungan di sini adalah circle teman-teman, circle pertemanan kita. Pernah nggak berpikir di dalam diri kita? Terkadang teman-teman kita sendiri merendahkan kita ataupun berkata bahwasanya, oh, kamu jelek, ataupun udahlah nggak usah ikut, ataupun kamu ngomongnya aja kurang lancar, gimana kamu mau public speakingnya bagus, kamu masih norak dan lain sebagainya. Ketika teman-teman diberikan ataupun dijustifikasi dengan teman-teman kita sendiri, secara tidak langsung akan apa nih? Akan membuat kita lebih semangat atau membuat kita down? Membuat kita down. Benar. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah kan? Pasti pernah. Teman-teman pasti pernah mengalami hal demikian. Tahu tidak cara untuk mengatasi hal ini? Teman-teman pernah nggak mengatasi hal ini? Keluar dari circle. Jadi Gimana? Keluar dari circle. Oke, satu keluar dari circle. Selanjutnya? cari circle baru. Menjaga jarak dan Cari circle memperbaiki baru. diri sendiri. bisa Apa, Dek? Memperbaiki Jadi- diri sendiri. Oke, atas nama siapa jadi diri sendiri? Resti Resti dari mana, Resti? Halo. dari SMK 6, Kak. SMK 6 Muko-Muko. Aduh, juara 1 ya kemarin? Enggak. Juara berapa kemarin di kelas? 14. Ranking 14. Gimana? Resti, juara berapa kemarin? 14, Kak. Rankingnya 14 ya, besok boleh ditingkatkan. Benar, teman-teman harus menjadi diri sendiri tanpa meninggalkan circle tersebut, ataupun jika memang dirasa sangat berat circle tersebut selalu merendahkan teman-teman, maka pilihan terakhirnya harus ditinggalkan dan membuat circle baru. Membuat circle baru pun harus dilihat
apakah pertemanan tersebut, lingkungan pertemanan teman-teman menjadi lingkungan yang sangat positif dan mendukung teman-teman. Misalnya nih, ketika teman-teman keluar dari circle yang tidak nyaman, teman-teman buat circle baru atau bergabung dengan circle baru, dan circle tersebut merupakan komunitas public speaking ataupun hobi dan lainnya. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi yang benar adalah menjadi diri sendiri. Kenapa kita harus menjadi diri kita sendiri? Salah satu alasannya adalah dengan menjadi diri kita sendiri, teman-teman mampu untuk memanajemen diri sendiri. Dalam artian apa? Kita mampu memanajemen masalah ini menjadi suatu motivasi. Ya, ketika teman-teman direndahkan, menjadi suatu kebanggaan jika teman-teman bisa menjadi sang juara ataupun menunjukkan bahwa teman-teman layak. Layaknya dilihat dari mana? Tentu layak dilihat dari suatu proses yang menghasilkan hasil. Begitu ya. Kita nggak cuma ngomong, istilahnya seperti itu. Kita tidak cuma omdo, tetapi kita harus buktikan. Ketika teman-teman lingkungan teman-teman tidak mendukung, tetapi teman-teman terus berusaha menjadikan motivasi, akan menjadi suatu keberuntungan. Seperti itu. Misal nih saya ya, ini seri pribadi. Teman-teman pasti merasakan bahwasanya kuliah itu mahal, betul nggak? Betul. Nah, dan nggak semua orang bisa kuliah, benar? Benar. Betul. Kalau seandainya ini saya itu keadaan ekonomi saya itu ya bisa dibilang ya sangat-sangat terpuruk ya, tetapi gimana sih kalau kita terpuruk, terus kita pengen sekolah, kita pengen pendidikan, terus kita direndahin orang terus ya, merasa sedih nggak? Sedih dong. Sedih. Ya. Sedih banget ya. Jangan baper tapi ya. Oke, sedih. Kita sudah tahu kita itu orang tidak punya. Terus kita sedih. Apakah kita harus sedih-sedihan terus? Tidak. Terus kalau kita nggak punya uang, kita pengen kuliah, kita harus ngapain teman-teman? Berusaha. Cari beasiswa. Betul. Kita harus berusaha. Berusahanya dengan jalan apa? Dengan jalan yang positif. Misalnya teman-teman bisa berjualan kah, ataupun teman-teman punya bakat yang lain, bisa menjadi seorang pengrajin, ataupun teman-teman bisa menjadi seorang YouTuber. Banyak cara, ataupun teman-teman seperti universitas terbuka ya. Universitas terbuka merupakan universitas yang tanpa batas menerima mahasiswanya, tidak terbatas dengan usia, tidak terbatas dengan wilayah. Teman-teman bisa kuliah di mana saja dengan universitas terbuka. Jadi teman-teman bisa bekerja sambil dengan kuliah. Itu contohnya seperti itu. Jadi tidak ada batasan, teman-teman. Ketika teman-teman sukses, mungkin di sini sudah ada yang S1 ya Kak ya, ataupun sudah bekerja ya Kak ya, S1 ataupun D3. Nah, dari hal tersebut bisa ditunjukkan bahwasanya kita mempunyai hasil dari circle yang memang tidak mendukung kita menjadi sebuah motivasi dan menghasilkan peluang yang sangat besar menjadi seorang yang sukses. Sukses nggak kalian? Sukses. Yakin nggak sukses? Yakin banget. Yakin nggak? Yakin. Teman-teman harus yakinkan diri teman-teman untuk menjadi seorang yang sukses. Ketika teman-teman, kenapa demikian ya teman-teman? Saya sharing. Saya menjadi diri saya sendiri saat ini itu tuh melalui suatu proses yang panjang, karena kita menjadi seorang narasumber ataupun MC itu harus perlu banyak belajar, harus butuh jam terbang. Kalau kita jam terbangnya dikit, relasinya dikit juga, itu ya berpengaruh dengan job kita juga. Oke, jadi sampai di sini kita harus terus semangat. Oke, next. Nah, kelihatan tips untuk meningkatkan percaya diri? Belum Kak. Belum? Sudah belum?
Belum. Oke, belum ya. Ini kayaknya oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, teman-teman Izin, pasti Bang. sudah. Semuanya, Bang. Terlalu ngezoom, Kak. Itu bisa di zoom. Agak di zoom. Kurangin zoomnya itu. Slideshow. Ada kata yang kepotong. Diperbesar. Diperkecil aja ya. Oke, kelihatan? Bang, bisa di slideshow saja. Ada kata-kata yang Udah. Udah? Udah. Oke, kelihatan nggak? Pas? Kelihatan. Pas? Oke. Oke, Cip. Jadi mungkin teman-teman berpikir ya, kita berbicara tentang percaya diri, udah kita ngomongin ruang lingkupnya bagaimana, terus faktor pengaruhnya bagaimana. Yang menjadi hal penting adalah bagaimana untuk meningkatkan percaya diri. Setuju nggak? Ini kepotong nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama adalah mengenali diri teman-teman. Pernah tidak teman-teman berpikir ataupun merenung, saya ini cocoknya jadi apa sih? Nah, pernah. Pernah? Benar banget. Terus berpikir lagi, saya ini kelemahan saya di mana? Apakah saya sering terlambat atau saya tidak bisa menabung? Benar, Kak. Atau berpikir bahwasanya kekuatan ya, ini berbicara tentang kekuatan juga. Kekuatannya maksudnya kelebihan ya, kelebihan. Oh, saya suka ngomel-ngomel, tapi ngomel-ngomel saya nggak jelas. Kira-kira dari ngomel-ngomel saya tersebut bisa tidak dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan uang? Bisa. Sebagai Tetapi dengan suatu proses. Nah, teman-teman, jadi untuk ini ya, kita berbicara, tetapi kita digaji atau diberikan uang, itu merupakan salah satu hal yang cukup welcome ya dalam diri kita. Sedangkan hobi kita memang berbicara. Jadi jadikan berbicara itu sebagai suatu mencari suatu rezeki ya, bukan sebagai sesuatuan yang sia-sia. Kenapa kalau kita berbicara tanpa arti, tanpa dibayar, cuma gosipin orang, aduh sayang banget, habis waktu, nama dosa juga. Oke. Satu, ini mengenali diri sendiri, teman-teman. Kita tadi sudah berbicara bahwasanya berbicara tentang kelemahan dan kekuatan dari teman-teman sendiri. Jadi saya pengen dari teman-teman, boleh mendeskripsikan tentang kekuatan, kelebihan dan kelemahan dari diri teman-teman. Boleh satu orang? boleh. Gimana, Kak? Mendeskripsikan. Siapa, Kak? Boleh salah satu. Gini misalnya, perkenalkan Gimana, nama Kak? saya. Kekurangan dan kelebihan. Iya, kekurangan dan kelebihan. Jadi nanti bisa saya lurus. Siapa nih yang mau? Ayo, coba dulu. Siapa nih yang mau coba? Ayo, siapa? Mungkin saya mau. Boleh dari mana, Kak? Bisa juga. Boleh, dari mana? Halo? Boleh saya coba, Kak? Oke, boleh, silakan. Oke. Mungkin untuk kelebihan dalam keterampilan. Gimana, Kak? Kelebihannya apa? Halo? Macet-macet, Kak. Iya. Boleh kelebihannya apa?
Ayo masih saya tunggu nih, kelebihannya apa? Kita belajar untuk percaya Boleh, diri. Boleh, silakan. Boleh ya. Oke. Perkenalkan lagi, nama saya Nandi Asura. Selamat malam semuanya. Panggilannya siapa? Kalau kelebihan saya sih Kak sendiri mudah dengan Nandi tadi ya. Kelebihannya, ya. Iya, kelebihannya mudah berbaur dengan orang sih Kak. Misalnya ketemu orang baru itu mudah akrab gitu Kak. Boleh. Kelemahannya? Dan mungkin untuk kekurangan di time management sih Kak. Terkadang itu terkadang susah ngatur jam gitu Kak. Kadang kita mau kuliah gitu kan, bangunnya kesiangan gitu Kak. Itu sih kelemahan saya. Oke, dengan siapa? Panggilannya siapa? Dengan Nandi Kak. Nandi di? Ya, dari UPP. Universitas Papua jadi Kak. Iya, Oke. UPP. Ya, benar ya. Jadi ketika kita mengenali diri kita sendiri, contoh yang Nandi tadi bahwasanya kelebihannya ya. Ini kelebihannya atau kekuatannya dia lebih mampu untuk bersosialisasi dengan baik pada orang yang baru dikenalnya. Nah, dari hal tersebut nanti bisa untuk misalnya ada suatu kegiatan ataupun dalam proses kedepannya atau mencari pekerjaan bisa digunakan sebagai relasi, ya. Relasi buat apa? Relasinya bisa dalam bentuk pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diperlukan sekali. Kalau untuk kelemahannya tadi manajemen waktu ya. Cara untuk mengatasi manajemen waktu itu kalau saya sendiri itu menggunakan alarm satu, ya, menggunakan alarm HP ataupun jam. Kemudian teman-teman juga bisa untuk dibiasakan bangunnya tepat waktu. Ketika memang sudah tepat waktu, pasti semuanya akan mengikuti tepat waktu. Tapi poin pentingnya untuk menggali kelebihan sebagai orang yang mampu bersosialisasi dengan baik, jadikan hal tersebut sebagai hal yang bermanfaat, yaitu menambah relasi. Relasi bukan hanya menambah pertemanan ataupun jaringan, tetapi jadikan relasi tersebut menjadi suatu peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Ingat, kita berfokus pada pekerjaan, job. Nah, seperti itu. Jangan berpikir lagi bahwasanya kita mendapatkan pertemanan, tetapi pertemanan yang hampa dalam artian tidak ada feedback-nya. Sekarang kita ubah mindset kita bahwasanya ketika kita mengenal diri dari orang lain, kita harus mendapatkan feedback-nya. Feedback-nya apa? Tentunya pekerjaan ataupun mungkin ada hal yang lain yang memang saling menguntungkan seperti itu. Dari sini ada pertanyaan lagi. Gimana? Ada Kita udah pertanyaan? masuk di sesi tanya jawab Kak Bang, ini atau gimana? Belum. Oke, lanjut aja ya. Sharing-sharing. Oke, selanjutnya adalah jangan membandingkan. Nah, ini yang menjadi problem. Ini juga menjadi problem ya. Kenapa kita tidak maju, sedangkan orang lain maju? Majunya dalam artian apa? Misal nih, teman sekelas kita udah pinter bahasa Inggrisnya, sedangkan kita bahasa Inggrisnya masih jauh. Kita selalu berkata demikian. Bahasa Inggris dia lebih bagus daripada bahasa Inggrisku. Dasar dianya memang bisa bahasa Inggris, sedangkan aku nggak bisa. Nah, misalnya seperti itu. Dari kalimat tersebut tentu berbicara, intinya adalah membandingkan. Betul nggak? Betul.
Membandingkan itu sesuatu yang menurut saya sendiri itu tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang, sudah kita bahas tadi bahwasanya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, tetapi yang perlu digarisbawahi, adalah jangan pernah berkata bahwasanya kelemahan tersebut, kekurangan tersebut tidak bisa teman-teman gali, tidak bisa teman-teman tingkatkan menjadi hal yang lebih baik. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwasanya kita masih kurang di poin tersebut atau beberapa hal. Tetapi kita diamkan saja, itu tidak boleh. Tetapi yang bagus adalah ketika kita mempunyai kekurangan atau kelemahan tersebut harus diperbaiki. Dengan apa? Tentunya dengan belajar. Ketika kita belajar, kita juga harus berusaha. Ketika kita berusaha, tentu ada action. Ketika sudah ada action di situ, maka akan timbul hasilnya. Ketika hasilnya kurang baik, maka akan berusaha terus-menerus belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke? Kemudian, nah, ini berpengetahuan dan berwawasan ya teman-teman. Ini saling berkaitan. Kenapa kita harus memiliki pengetahuan dan memiliki wawasan yang baik? Nah, dari hal ini, ketika kita memiliki wawasan, kemudian pengetahuan yang cukup luas, contoh ya, saya biasa diwawancarai di dalam acara-acara dialog interaktif. Saya memang biasa ngisi di RRI Bengkulu, Radio Republik Indonesia Bengkulu ya. Kita harus tahu kita diberikan temanya misalnya tentang daur ulang sampah sebagai sampelnya. Dan sampah, problem sampah. Jadi teman-teman harus memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana sampah, terus penanggulangan sampah berkaitan dengan daerah teman-teman sendiri serta penyebabnya apa. Jadi teman-teman boleh membaca serta teman-teman juga bisa menganalisis di dalam lingkungan teman-teman sendiri. Jadi ketika kita berwawasan luas dan berpengetahuan, maka kita akan dapat berbicara dengan mudah. Seperti itu. Selain berbicara dengan mudah, teman-teman bisa mengalihkan pembicaraan. Misalnya, teman-teman mungkin pernah yang pernah menjadi MC ataupun memandu acara sering lupa tentang materi yang ingin dibawakan ataupun susunan acara yang ada yang terlewat. Betul, Kak. Betul. Cara antisipasinya adalah salah satunya dengan cara ngeles. Kalau bahasa gaulnya itu ngeles, bener nggak? Iya. Ngeles. Tapi kalau untuk bahasa bakunya adalah mengalihkan pembicaraan. Misal nih, poin A kita lupa. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Baiklah, bla 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 segala macam, pokoknya harus ada ritmenya, bagaimana teman-teman berbicara dengan bahasa yang lebih baik. Jadi seperti itu teman-teman. Kita di TV misalnya melihat reporter yang secara live menyiarkan berita, kita juga bisa tahu bagaimana beliau menyampaikan dengan baik informasi. Dengan apa? Tentu karena dia sudah membaca naskah skripnya serta memang menguasai materi seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah perluas relasi. Berkaitan dengan yang Nandi tadi bahas, bahwasanya dia mampu untuk bersosialisasi dengan baik pada orang yang baru dikenal, akan berpengaruh pada luasnya relasi. Jaringan. Teman-teman perlu jaringan. Kenapa teman-teman perlu jaringan? Karena kita hidup ada butuh orang lain. Perlu kita bekerja, kita perlu relasi. Misalnya saat ini kita masih nganggur ya, belum dapat pekerjaan, kondisi masih pengangguran. Tetapi karena kita memiliki relasi orang-orang sekeliling kita maupun kenalan lah bahasanya ya, teman kenalan yang memang banyak menyebar di seluruh Indonesia ataupun di lingkungan kita. Kemudian ada loker lowongan pekerjaan. Karena kita karena kita akrab dengan orang tersebut, pasti kita akan
ditawari ya, ditawari suatu pekerjaan. Oh, di sini lagi ada lockup nih, boleh nih kamu daftar di sini, kemudian seperti itu. Ataupun ketika teman-teman mengenal orang yang memang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan tersebut, maka teman-teman pasti akan langsung direkrut seperti itu. Dan ini real ya teman-teman, karena bagi teman-teman yang sudah bekerja dan saya sendiri juga sudah bekerja, ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ubahlah mindset teman-teman bahwa saya teman itu hanya sebagai teman hura-hura, teman healing, teman refreshing. Tapi jadikan teman-teman di sekeliling kita menjadi sumber apa? Sumber yang sangat bermanfaat untuk menunjang masa depan teman-teman. Oke? Ini untuk anak-anak SMK dari sini sudah paham belum? Dari anak-anak SMK nih, paham. Jadi ingat ya teman-teman semua, meskipun teman-teman SMK jangan pernah berpikir, oh saya nggak bisa. Salah, teman-teman semua bisa seperti saya, bisa seperti Kamisel, dan lain sebagainya. Malahan bisa lebih baik. Karena apa? Karena kita semua harus belajar dan memperluas relasi kita. Oke? Nah, triknya ini seperti ini. Kelihatan triknya? Belum. Oh, ini kayaknya oke. Kita rubah dulu ya. Oke. Udah. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Trik ya? Kelihatan, Kak. Trik. Satu. Yang pertama adalah rule-nya adalah teman-teman harus membaca. Teman-teman harus banyak membaca apa? Tentu teman-teman boleh membaca buku. Buku itu yang teman-teman sukai, yang berkenaan tentang apa? Misalnya public speaking. Ya, public speaking itu kalian bisa baca tentang bagaimana resep-resepnya, kunci-kuncinya. Kemudian teman-teman bisa juga melihat di YouTube. Di YouTube kan sudah banyak tuh video-video yang memang sangat menunjang dari sisi teman-teman belajar seperti itu, cara membaca berita yang baik bagaimana, cara menjadi reporter yang baik bagaimana, cara menjadi seorang MC yang baik bagaimana, begitu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman sudah membaca, sudah melihat tutorial, teman-teman harus apa? Harus berlatih, ya. Kenapa berlatih? Kenapa tidak cukup untuk membaca dan melihat video ataupun kegiatan ataupun istilahnya bahan ajar yang lainnya? Karena kita tidak cukup membaca teman-teman. Karena ilmu tersebut harus diterapkan. Diterapkannya dengan cara apa? Dengan cara tentunya berlatih. Ya. Berlatihnya bagaimana? Boleh teman-teman berlatih di depan kaca, berbicara, ataupun teman-teman ada kelas untuk bahasa Indonesia, untuk bagi yang sekolah ataupun yang kuliah juga biasanya ada kegiatan bahasa Indonesia, ataupun teman-teman misalnya di rumah ibadah seperti di gereja, teman-teman boleh menjadi seorang pekerja ya, istilahnya seperti itu, ataupun teman-teman di masjid teman-teman bisa mengisi ceramah, ya kelas-kelas mungkin masih dalam mengisi ceramah yang seumuran, sebaya seperti itu. Dari hal yang kecil dulu di poles ataupun berlatih. Kemudian ketika teman-teman berlatih, teman-teman tentu harus mengevaluasi diri teman-teman. Kenapa harus dievaluasi? Supaya ada perbaikan. Tidak hanya membaca dan berlatih, tapi ada evaluasi di dalamnya. Cara evaluasi yang baik dan benar adalah langsung terjun ke lapangan ataupun mengikuti kegiatan perlombaan. Jadi, hasil dari perlombaan tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi apakah saya sudah layak ataukah saya belum layak. Ketika saya sudah layak, saya harus apa? Saya harus terus meningkatkan diri saya. Ketika teman-teman masih kurang, otomatis hasilnya adalah teman-teman harus melakukan perbaikan. Nah, sampai puncak teman-teman dapat menguasai hal tersebut, teman-teman sudah mampu untuk manajemennya, maka yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah rendah hati. Penting nggak rendah hati teman-teman? Penting. Boleh saya tanya nih ya,
satu cewek, boleh nggak saya tanya, apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Waduh. Ada bedanya nggak? Ada. Apa? Boleh Kak, ayo Kak. Boleh? Ayo, satu orang yuk. Izin menjawab. Iya, dari mana Kak? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yolanda Amelia Zahra dari SMA Negeri 2 Rejanggebong di Bengkulu. Oh, SMA. Dapat info dari mana Kak? Dapat info dari teman, Kak. Temennya di mana? Kak Nandi. Oh, Kak Nandi, boleh. Iya. Oke, lanjut Kak. Jadi, menurut saya kalau rendah hati itu kebaikan dari hati kita, sedangkan rendah diri itu kurangnya percaya diri. Sekian. Oke. Rendah diri ya. Oke, ada Iya. lagi? Ada yang lain? Boleh, Kak? Boleh. Ya, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Eva dari Universitas Terbuka dari Cianjur. Universitas Cianjur. Halo Kakak. Salam untuk Cianjur ya. Boleh Kak? Ya, kalau menurut Eva, rendah hati itu lebih ke tidak sombong, kemudian sikapnya tuh lebih menyenangkan, terus punya optimis tinggi, Kak. Kalau misalnya untuk rendah diri mungkin lebih pesimis, depresi, kadang suka pamer juga. Mungkin Oke, benar sekali ya. Kita berbicara tentang rendah hati. Jadi teman-teman istilah friendly ya. Sangat friendly gitu. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman. Ketika memang teman-teman sudah profesional, tentu teman-teman harus memiliki rasa rendah hati ya. Kalau teman-teman rendah diri, maka teman-teman akan dibuang orang. Kenapa? Kita ini bersaing dengan orang lain. Jadi jangan pernah merasa diri kita paling hebat, diri kita paling bisa, tetapi kita katakan bahwasanya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama untuk menjadi orang yang lebih baik. Intinya seperti itu, oke? Oke. Sudah terbuka slide selanjutnya? Belum. Belum ya? Ini kayaknya. Oke. Slide. Udah ya? Iya, udah. Oke. Ini slide terakhir ya, Kak ya. Saya menuliskan kata bahwasanya bisa karena terbiasa. Yes. Pasti bisa. Oke, semangat. Tahu nggak arti? Saya menuliskan ini berkenaan dengan diri saya sendiri. Saya bisa menjadi yang sekarang karena saya terus belajar. Saya dari job-job kecil sampai job besar saya ambil semuanya ya, untuk MC dan lain sebagainya. Dari acara yang memang sangat-sangat sederhana saya ambil. Jadi ketika kita memang sudah biasa untuk melakukan hal tersebut, maka kita akan bisa. Bisa itu karena terbiasa. Terbiasa itu karena kita terlatih. Kita bukan hanya teori, tetapi kita punya ilmu, kita harus terapkan, dan action. Jangan pernah teman-teman gini, mungkin teman-teman berpikir bahwasanya ketika kita disuruh guru, disuruh dosen, disuruh mungkin di lingkungan sekitar kita ada hajatan lah, dan lain sebagainya. Oh iya, kamu jadi MC-nya ya. Oh iya, kamu harus pimpin ini ya. Terus kita nolak. Jangan tolak teman-teman. Kenapa jangan tolak? Jadikan sebagai sumber pelajaran. Karena tidak ada orang yang sempurna. Karena kita belajar dari kesalahan. Kalau misalnya kita masih ada kekurangan, kita masih ada lupa-lupanya, is okay teman-teman. Berikutnya kita bisa mencobanya. Gimana? Bisa ya? Bisa karena terbiasa. Oke, pasti bisa ya? Insya Allah. Yakin bisa nggak? Yakin. Yakin bisa. Oke, yakin bisa. Thank you semuanya. Oke, karena yakin bisa, kita kembali ke Kak Michelle. Oke, udah selesai ya, Kak?
Baik, tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak ya. Luar biasa teman-teman kalau teman-teman ikuti. Dan saya lihat tadi teman-teman luar biasa ya antusiasnya, teman-teman bisa menjawab Benar dengan baik, sekali. bisa sharing pengalaman tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tentunya ini menjadi evaluasi diri ya teman-teman, sudah seberapa jauh teman-teman menilai kapasitas diri teman-teman sekalian untuk melatih untuk lebih percaya diri lagi. Dan ternyata kuncinya ada di slide terakhir, yaitu bisa karena Karena terbiasa. terbiasa. Ya, jadi latihan teman-teman, kuncinya hanya latihan, latihan, dan latihan. Public speaking itu kuncinya hanya itu. Dan melatih kepercayaan diri juga bisa karena terbiasa. Oke teman-teman, di kesempatan yang luar biasa ini kita masih ada kurang lebih 15-20 menit kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau untuk bertanya kepada Bang Boy. Jadi kita batasi ya teman-teman untuk waktu 20 menit ini mungkin hanya 3-4 penanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, teman-teman bisa mengaktifkan terlebih dahulu fitur raise hand-nya biar kami bisa lihat dan kami bisa pilih mana teman-teman yang supaya bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Di sini sudah ada beberapa teman yang mengangkat tangan. Oke. Kita mulai dengan Kak Sally Miranda. Oke. Dipersilakan Kak Sally. Ya. Oke, perkenalkan saya Sally Miranda dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Di sini saya mau bertanya, untuk keterampilan saya tentang public speaking, alhamdulillah itu udah ya bisa lah Kak untuk maju ke depan di hadapan perlombaan nasional. Tapi di sini saya orangnya kriteria banyak berpikir dalam hal untuk mengambil langkah selanjutnya kayak gitu Kak. Jadi kayak pikiran saya ini bisa atau enggak sih kayak gitu. Pikirannya udah matang bisa, tapi melangkahnya lagi yang macet Kak. Jadi saya tuh kayak bingung gimana sih supaya enggak terlalu banyak dipikirkan, jadi langsung mencoba aja gitu. Tolong sarannya sih Kak. Saran Bang Boy gitu. Soalnya saya kebanyakan mikir, pusing sendiri, melakukannya enggak, jadi kayak gitu Kak. Tapi kalau untuk bekal, alhamdulillah saya udah ada sertifikasinya gitu Kak. Makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sally. Kita tahan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab nih Bang Boy? Jawab aja. Langsung jawab ya. Oke, dipersilakan Bang Boy. Oke, Kak Sally public speaking-nya biasanya berkenaan tentang apa Kak? Saya ketua dari komunitas kumpulan siswa Islami ya Kak. Nah di sana saya kalau ada acara keagamaan, saya yang jadi MC-nya. Untuk juga pidato, saya juga bisa share Quran yang berhubungan dengan public speaking, saya juga bisa Kak. Oke, ini yang biasanya jadi problemnya itu di mana Kak? Saat jadi MC-nya, pidato kah atau bagaimana? Untuk maksudnya menambah skill untuk keluar dari zona nyaman Kak. Kayak gitu. Saya lebih banyak berpikir daripada untuk melangkah maju ke depan. Kayak maksudnya banyak berpikir itu bisa atau enggak sih saya untuk melangkah takut gagal gitu Kak. Melangkahnya dalam artian apa? Keluar dari memang MC-nya nggak di situ aja atau gimana? Maksudnya kayak MC-nya yang lebih besar lah kayak gitu Kak, ngambil event atau betul. Kayak gitu. Oke, satu hal yang harus Kak Sally miliki adalah memang kita tadi sudah bahas tentang percaya diri ya Kak. Kak Sally berarti memang modalnya sudah ada nih ya Kak ya. Karena Kakak sudah bisa biasa MC, kalau kapasitas komunitas itu kan sudah lumayan banyak ya, udah beberapa orang lebih, udah hampir puluhan. Jadi Kak Sally harus manfaatkan peluang yang ada. Misal Kak Sally disuruh ada job misalnya ataupun acara yang lebih besar, itu langsung diambil aja Kak Sally. Jangan ragu-ragu, jangan kebanyakan mikir.
Kita boleh berpikir, tetapi gini, untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara, Kak Sally, kunci utamanya adalah Kak Sally pahami acaranya bagaimana, kemudian Kak Sally ketika menjadi MC, Kak Sally harus briefing dulu dengan panitia ataupun narasumbernya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena ada step by step-nya, sehingga ketika Kak Sally paham hal tersebut, maka semuanya akan mengalir. Dan saya yakin Kak Sally bisa. Karena biasanya seperti itu. Ketika saya contohkan ketika saya MC wedding, jadi kalau MC wedding itu banyak sekali ya, ada jenisnya yang pakai adat Jawa, adat nasional, kemudian pokoknya banyak sekali adat. Nah, kita harus briefing dengan siapa? Briefing dengan ketua panitianya, kita juga harus briefing dengan kedua mempelainya seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya jalan proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kalau urusan kita lupa ataupun kita takut kelupaan, Kak Sally boleh buat catatan kecil di kertas, ya. Kertasnya ingat, kalau kertas MC itu kertasnya alasnya kecil ya Kak, jangan pakai teks. Teks itu digunakan untuk membaca, bukan untuk MC. Jadi lebih pede lagi. Oke, gimana? Jadi harus semangat, harus coba. Kalau nggak dicoba nanti tidak akan pernah bisa merasakan sensasi bagaimana kita berbicara di depan umum, kita menjadi orang yang menjadi fokus perhatian. Karena ingat Kak Sally ya, ketika kita memang sudah dilirik orang lain, maka orang tersebut akan kembali melirik kita untuk acara-acara berikutnya. Oke, Kak. Oke, gimana Kak Sally? Sangat membantu, Kak. Karena saya Sangat perlu membantu. Iya. Baik. Oke. Oke, yang dari perempuan sudah, kita beralih ke laki-laki karena kita harus ada kesetaraan gender ya di sini. Jadi kita cari dulu yang laki-laki. Ini bentar, ini perempuan luar biasa loh, rata-rata angkat tangan loh Bang. Kita cari dulu yang laki-laki ya. Yang laki-laki, Mispa mau tanya? Siap Mispa mau tanya. Nama saya Mispa Firdayu dari sekolah Boleh suaranya? Saya dari Mispa Firdayu. Mispa, tolong suaranya diperjelas kembali, Miss. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah salah satu trik apakah ada trik untuk membedakan relasi, ataukah terang pengalaman dulu baru terang bisa memperluas relasi? Gimana Kak? Sekian. Boleh Apakah kita harus gimana pertanyaannya, Mispa? Apakah kita harus? Apakah ada tips untuk membedakan atau membanding-bandingkan akan relasi? Apakah perlu untuk memiliki pengalaman dulu baru memperluas relasi? Sekian. Tips untuk mendapatkan relasi, begitu ya? Iya. Oke. Dari Bang Boy? Gimana pertanyaannya? Boleh diulangi Kak Misha? Apa yang perlu kita lakukan untuk menambah relasi? Betul pertanyaannya? Ya. Begitu ya, Mispa ya? Iya. Oke. Yang perlu kita lakukan untuk menambah relasi adalah teman-teman harus mencari perkenalan. Nah, ini salah satu contoh nih ya. Di sini kita bisa mencari relasi. Relasinya di mana? Oh, saya dari Bengkulu. Apakah di sini orang Bengkulu saja? Tidak. Ada dari Manado, ada dari Bekasi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa di sini juga berkenalan. Salah satu contoh yang sangat bisa kita lihat pada sesi webinar kita kali ini kita bisa menambah relasi loh. Simple.
Sangat-sangat simple. Tetapi tanpa kita sadari, kita bisa menambah relasi, teman-teman. Ini relasi yang memang bisa dikatakan karena kita kegiatan ya. Tetapi jika kita sedang berada di lingkungan kita sekitar, di lingkungan sekitar, itu kita juga bisa menambah relasi dengan berkenalan ataupun di suatu kegiatan, misalnya ada seminar, misalnya ada perlombaan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa berkenalan ataupun bersosialisasi dengan orang lain yang memang sekiranya orang tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan diri teman-teman. Seperti itu. Gimana? Kak Mispa? Masih ada pertanyaan lain? Ya, jadi intinya gini ya Kak ya. Dalam mencari relasi, teman-teman jangan pernah untuk takut. Ya, jangan pernah untuk takut berkenalan. Intinya apa? Ketika teman-teman ini mengikuti kegiatan positif, pasti orang-orangnya adalah orang-orang yang positif seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya mau beralih ke yang mendenominasi pertemuan kita, yaitu dari SMK Moko-Moko ya. Oke, Muko-Muko. Muko-Muko. Ya, Muko-Muko ya. Iya, Mohon maaf ya kalau ada penyebutan yang salah. Oke, saya ada nggak yang dari Muko-Muko nih? Aduh, banyak ya. Yang mana ya? Dari Bang Boy boleh tunjuk satu orang dari Muko-Muko? Oke, ini dari Muko-Muko. Orang Bang. Aku soalnya nggak hafal, banyak banget nih. Iya, di sini yang 7 tangan nggak ada yang Muko-Muko ya? Oh ya? Ada Kak. Siapa? Ada katanya. Asya. Hadir Kak. Hadir, siapa namanya? Boleh? Asya ya? Boleh ini Asya? Asya dari mana? Mohon teman-teman yang sementara saat kita keluar dari kita ini, mohon untuk nonaktifkan ya mic-nya. Teman yang lain yang mau bertanya bisa kedengaran suaranya. Oke? Boleh. Yang dari SMK 2, yuk. Diki boleh bertanya Kak? Diki ya, Diki. Boleh, Ah, Diki. Oke, Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pangestu. Saya dari SMK Negeri 6 Muko-Muko kelas 11 perkantoran. Saya mau tanya, ini untuk lingkup kecilnya aja ya Kak, dalam lingkup kelas. Biasanya di lingkup kelas itu kita sering melakukan seperti presentasi atau menginformasikan kepada teman-teman tentang materi dari pembelajaran kita. Nah, jika ada teman atau teman sekelas kita memberikan pertanyaan sesuatu yang kita lupa atau belum tahu tentang materi tersebut, bagaimana sih tips dan triknya untuk menjawab pertanyaan yang kita belum ketahui apa isi dari pertanyaan yang dilemparkan oleh teman kita tersebut? Oke. Diki, ini kondisinya yang ditanyakan ketika kamu menjadi seorang penyaji ya? Iya Kak. Seorang penyaji yang ditanya dan kondisinya kamu belum mengerti apa maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut. Iya, terus bagaimana tips dan triknya? Oke. Yang sangat gampang adalah kamu ajukan kembali pertanyaannya, harus diulang ketika memang kamu belum paham. Kamu tanyakan kembali, boleh diulangi pertanyaannya, misalnya seperti itu. Oke. Yang kedua adalah ketika kamu ingin menjawab, Diki, maka pertanyaan tersebut pasti ada jawabannya. Misalnya tidak akan jauh-jauh dari yang kamu presentasikan. Ataupun ketika kamu memang belum paham,
kamu bisa berdiskusi dengan rekan sekerjamu ataupun dengan gurumu, seperti itu. Dalam ruang lingkup yang sangat sederhana, yaitu ruang lingkup untuk diskusi ya, seperti itu. Jadi boleh dijawab, tapi dijawabnya berdasarkan teori juga. Jangan dijawabnya asal-asalan seperti itu. Ketika memang kita tidak paham, kita boleh langsung berdiskusi dengan rekan sekerja kita, misalnya ketika dalam sesi presentasinya ada presentasi kelompok. Tapi ketika memang kita tidak paham, belum paham, boleh kita langsung berdiskusi dengan guru kita, seperti itu. Gimana, Diki? Halo, Diki. Gimana, Diki? Kedengaran ya? Apa kurang sinyalnya nggak ada? Lagi nge-live. Gimana, Diki? Paham ya? Nggak kedengaran suaranya. Iya, mungkin lagi jaringan lah ya Bang ya. Iya, oke. Ya. Oke, Kak. Lanjut, Oke, penanya berikutnya. lanjut ya. Oke, kita cari dulu. Ini ada yang atas perempuan ya, tadi laki-laki udah 2. Perempuan yang terakhir, saya mau ke Kak Niken Kurup. Kak minta maaf ya Kak kalau misalnya salah pengucapan. Niken, Kak Niken. Oh Kak iya, Niken paling ya. pertama. Niken Curup. Oh, Iya. Niken Surup ya. Silakan Kak. Iya. Halo Kak Niken. Ya, halo Kak. Apa nih tadi, Kak? Halo. Ya, silakan pertanyaannya Kak. Oh, pertanyaannya. Ya. Oke, salam kenal untuk Kak Boy. Mungkin pertanyaannya adalah mungkin lebih ke pengalaman ya Kak. Walaupun kadang itu memang sering kan Kak, saya tuh suka terjun di depan gitu. Nah, tapi kerap kali itu aku tuh orangnya suka hilang fokus Kak. Contohnya tuh, contohnya gini, kita misalnya kan udah kita kan udah nguasain nih audiensnya siapa, terus juga materinya apa gitu. Terus udah plek ngomong dengan percaya diri, plek, udah buyar, aduh kayak gitu. Jadi memang fokus aja, tapi alhamdulillahnya itu Kak, ya masih saya tuh bisa menutupi. Nah, itu gimana Kak? Ada nggak sih tips triknya agar kita tuh nggak pecah fokus gitu? Padahal kita nggak tahu nih apa sih yang buat saya pecah fokus. Kadang suka hilang kata itu Kak. Gitu. Itu sih yang masih kendala sampai sekarang. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Niken. Oke, untuk mengatasi hilang fokus ya namanya kita biasanya kalau udah terlalu asik itu kita hilang fokus malah tidak pada tujuan utamanya ya Kak Niken, seperti itu kan? Karena sudah berbaur dengan hal-hal lain. Nah, caranya adalah ketika kita memang tidak fokus, saya biasanya menyiapkan untuk catatan kecil. Kalau saya pribadi, jadi ketika saya lupa, tidak fokus, dan saya tahu bahwasanya saya lupa tentang suatu hal yang memang ketinggalan, saya bisa pegang kertas saya ataupun naskah saya. Jadi saya langsung lihat, oh ternyata saya harus gini. Jadi kita tidak harus berpikir lama termenung seperti itu. Jadi memang harus ada contekannya dikit gitu. Tipsnya gitu Kak. Kadang kita terlalu asik sampai lupa, oke? Tapi ingat, catatan itu memang sangat dibutuhkan, baik kita nge-MC, baik kita menjadi seorang pemateri. Ingat ya teman-teman, kadang memang kita hilang fokus itu karena kita satu, terlalu asik. Kedua, memang kita tidak fokus. Tidak fokusnya dalam artian kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain seperti itu. Kita tidak fokus pada tujuan utama kita. Sehingga ketika kita balik lagi ke poin pertama, maka kita akan lupa karena kita sudah terlanjur untuk memfokuskan diri ke hal yang lain seperti itu. Oke, mungkin Kak,
Ada nggak Kak tipsnya agar kita tuh kayak nggak kelihatan ngelihat catatan dan sebagainya? Ada. Heeh. Caranya gini, yang bisa dilakukan. Misal kita kan udah hilang fokus nih, kadang bingung lah mau itu. Jadi kita udah ngomong gitu. Jadi kita bisa untuk menjadikan hal tersebut sebagai ice breaking. Bisa jadikan hal tersebut menjadi games, bisa kita juga ngeles. Ngelesnya dalam artian, oh iya, bla 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 gitu misalnya seperti itu. Misalnya kita lupakan suatu hal. Kita bisa tanyakan, nah kira-kira apa lagi nih selanjutnya? Nah, seperti itu. Jadi ada pancingan dari audiens kita. Oh ya Kak, selanjutnya kayak gini. Nah, seperti itu. Padahal kita lupa acara berikutnya itu apa gitu. Tetapi memang dari panitianya ataupun audiensnya memang sudah mengerti tata laksananya seperti apa. Jadi kita bisa lemparkan. Jadi kita keinget lagi, oh ya saya harus gini. Jadi kita tidak kelihatan bahwasanya kita itu ngosong ataupun hilang kendali ataupun hilang ingatan seperti itu, Kak. Gimana Kak Niken? Ya Kak, cukup puas Kak. Pokoknya harus semangat terus. Oke. Baik, terima Oke. kasih banyak Satu lagi ya nih, Kak. teman-teman. Ya, Satu lagi Kak. oke. Satu lagi. Kita cari dulu. Kamu masih melihat teman-teman yang masih mengangkat tangan sejak dari awal tadi. Iya. Kak Diki sudah, Kak, bentar ya. Kak Solica ya? Solica. Ya, Kak Solica? Iya, Kak. Oke, silakan untuk pertanyaannya. Baiklah, saya Solica Rasnaidis dari SMK 6, kelas 11 OTKP. Izin bertanya ya, Kak. Boleh. Ini dari pengalaman pribadi saya. Saya itu orangnya kalau sebelum presentasi kayak gitu tuh selalu merasa kayak nervous, Kak. Dari gemeteran ataupun tiba-tiba kayak lupa semua materi. Tapi tuh sebenarnya sebelum mulai presentasi atau maju ke depan buat ngejelasin sesuatu, di rumah tuh udah latihan dan udah percaya diri. Cara biar mengatasi masalah itu tuh gimana ya, Kak? Biar nggak usah ada rasa gemeter, takut, atau gugup dalam berbicara. Gugup. Ini sesinya sesi dalam artian masih sesi di dalam ruangan ya, kelas seperti itu. Jadi wajar, gini, karena sekali mencoba tidak akan mengurangi rasa nervous, tetapi rasa nervous tersebut akan berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Selica terus-menerus belajar, terus-menerus melakukan hal yang sama, dalam artian melakukan presentasi, secara tidak langsung, kebiasaan tersebut akan menimbulkan peningkatan dari pengembangan diri Selica sendiri. Jadi lebih pede. Baru berapa kali presentasinya? Kalau di kelas kami kan pengajaran Bu Ayu itu langsung selalu ngelakuin presentasi. Jadi udah lebih sering ngelakuin presentasi, Kak. Oke, lebih sering. Boleh diperbandingkan bahwasanya dari awal mengikuti presentasi sampai dengan sekarang, apakah ada perbedaankah? Ada, tapi tetap itu aja, setiap awal mau lakuin presentasi itu tetap gemeteran gitu, gugup atau ada hawa-hawa nervousnya tuh ada pastinya. Pasti ada hawa nervousnya. Biar lebih bagusnya, satu saya saranin doa dulu, baca bismillah. Satu. Yang keduanya gini, kamu harus rajin-rajin aja, rajin-rajin enjoy. Bahwasanya teman yang kamu hadapi itu adalah orang-orang yang memang butuh nasihat kamu. Anggaplah dirimu sebagai orang hebat yang memang ditunggu-tunggu orang untuk didengarkan, seperti itu. Oke, Kak.
Jadi jangan, atau kamu anggap bahwasanya kelas itu kosong. Kamu anggap tatapanmu tetap ke depan, tetapi kamu tatap dinding yang ada di depanmu. Jadi gitu. Kalau orang sedang duduk, kamu tatap atas kepalanya aja. Jadi kan yang ada di depanmu adalah dinding. Bener nggak? Iya, benar. Nah, untuk sesinya, tapi itu untuk awal-awal saja ya. Tetapi kalau untuk pemantapan selanjutnya, kamu boleh untuk menyapa audiens, lebih ramah, senyum gitu. Jadi tidak menonton. Seiring berjalannya waktu, saya yakin kamu bisa. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kembali Kak Michelle. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Selanjutnya kita masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Namun sambil Oke. Bang Boy mempersiapkan pertanyaan untuk 2 orang pemenang ya, calon pemenang ya. Kita persilakan admin Kak Shirley mohon dibantu untuk mengirimkan link absen atau daftar hadir ke Iya. kolom chat. Jadi mohon jangan dikirim ke grup karena memang tidak semua yang di grup mengikuti seminar webinar kita saat ini. Jadi kalau boleh linknya bisa dikirim melalui fitur chat. Kak Shirley mohon dibantu supaya teman-teman bisa sambil nyicil ya, teman-teman sambil nyicil mungkin pas jaringannya lagi bagus ya, supaya bisa bisa isi, kemudian nantinya sertifikat akan diberikan kepada teman-teman yang mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan. Oke, untuk pertanyaannya sudah siap ini Bang Boy? Oke, satu orang. Siapa yang paling percaya diri untuk mendapatkan tantangan dari saya? Boleh? Ya. Saya. Siapa? Saya, Kak. Saya. Ya, Kak. Bisa pilih saja Bang Boy supaya Oke, Sevi. Sevi. Ada Sevi? Oh iya, saya. Oke, Sevi. Kamu yakin ingin menjawab pertanyaan dari saya? Yakin. Yakin. Mana Sevi nih, Sevi? Halo. Oh, Kak. Oh, enggak nampak ya? Yang mana sih Sevi ini? Oke. Oh, ini ya. Sevi. Oke. Iya, Kak. Saya punya tantangan untuk kamu. Coba Kak, kamu hobinya apa? Hobinya nonton anime. Terus kalau untuk public speaking, kamu dari mana? Gimana? Udah pernah MC atau lain sebagainya? Sudah pernah. Mungkin sudah pernah. Dari mana sebelumnya, Sevi? Oh, perkenalkan diri dulu ya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Sevi Karamadani dari kelas 11 OTKP Mukomuko, SMK Negeri 6 Mukomuko. Mukomuko. Dari Sevi, ya, kamu pernah baca berita, pernah mendengar orang membaca berita? Iya. Kira-kira menarik nggak? Menarik, karena suka aja berita. Sekarang juga lagi mendalami jadi reporter. Oke. Tantangan dari saya adalah coba kamu tirukan cara orang membawa berita di pembukaannya saja. Oke. Saya contohin ya. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Bang Boy dalam acara News Info Aktual Siang. Berbagai peristiwa menarik, tajam terdepan dan terpercaya akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Bang Boy, inilah News Info hari ini. Nah, contohnya gitu. Bisa nggak? Ayo. Teksnya beda. Nggak usah teks, nggak usah terpaku teks. Versi kamu boleh. Beda ya, boleh. Teks saya. Oke. Baik. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sevi Eka Ramadhani di OTKP News. Berita terbaru, terupdate, dan teraktual.
24 September 2022. Lanjut. Berbagai peristiwa menarik gitu. Ditambahin. Ayo ulang sekali lagi. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Sevi Eka Ramandani di OTKP News. Berita terbaru, terkini, dan teraktual. Sudah? Sudah. Benar. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong. Yeay, bisa. Kak Michelle tolong di ini ya, di keep Kak Sel, Kak ini siapa Sevi ya tadi ya? Iya. Kak Sevi, nanti Kak Sevi langsung japri ya Kak ya, di WA, japri adminnya ya Kak ya. Ada spesial, voucher spesial dari Bang Boy. Oke, satu lagi. Satu Saya lagi. boleh Kak? Iya Kak. Nandi. Saya. Boleh Seli Kak. Ampun Kak. Oke, dia cek. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Oke. Siapa tuh? Seli Kak. Cowok nih, cowok. Baju coklat. Nandi Siapa? Nandi Siapa Kak. Nandi? Nandi? Ya, siap Kak. Nandi? Halo. Halo Kak. Nandi udah mau nangis. Oh, Nandi ya. Nandi. Iya. Oke, langsung aja Nandi. Nandi. Pertanyaan untuk kamu. Seberapa yakinkah kamu untuk bisa percaya diri? Boleh jawab Kak? Iya, langsung jawab. Langsung jawab ya. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah mengikuti rangkaian seminar ini, saya sudah yakin Kak untuk membuka rasa percaya diri saya. Karena telah terdapat beberapa tips dan trik dari Kakak yang telah saya terima. Baik itu mengenai diri sendiri, kemudian jangan membandingkan, kemudian juga berpengetahuan dan berwawasan, dan juga perbanyak relasi gitu Kak. Jadi trik dari Kakak yang sudah saya dapat tadi, yang pertama membaca, berlatih, evaluasi diri, dan rendah hati Kak. Jadi setelah saya mengikuti seminar ini, saya sudah yakin dan saya berusaha lagi belajar terus untuk meningkatkan percaya diri saya Kak. Oke, tepuk tangan, betul ya. Jadi semuanya yang belum berhasil juga untuk mendapatkan kuis hari ini, kita bakalan buat lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi teman-teman ingat ya, teman-teman jangan pernah pesimis kepada diri teman-teman sendiri. Semua orang layak, semua orang bisa, semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang yang sukses. Jangan pernah rendah diri, tetapi tetaplah rendah hati dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, kembali ke Michelle. Halo Kak Michelle. Oh, mohon maaf, mic-nya lupa diaktifkan. Jadi selamat ya, selamat untuk Kak Sevi dan juga Kak Nandi. Ya, selamat karena telah mendapatkan voucher spesial dari Bang Boy. Semoga bisa bermanfaat untuk Kak Sevi dan Kak Nandi, dan semua ilmu yang sudah diberikan oleh Bang Boy pada malam hari ini tentunya akan membawa pengalaman baru, pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian, dan jangan hanya sampai di materi saja. Jangan sampai berhenti di sini, prakteknya harus dilanjutkan. Nanti ke depannya ada bibit-bibit yang muncul dari ini ya, yang nantinya akan menjadi calon pembawa berita seperti Kak Sevi tadi, dan juga seperti Kak Nandi yang mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi pemotivator ternama di Indonesia. Amin ya, amin. Amin. Sebelum kita menutup
seluruh rangkaian kita, saya kembalikan dulu kepada Bang Boy untuk 1 menit terakhir memberikan kata-kata motivasi atau pesan yang kiranya akan menjadi bekal dan menjadi teman dari seluruh materi. 1 menit saja Bang Boy, dipersilahkan. Oke. Baik teman-teman, Baik teman-teman, semua orang memiliki kesempatan yang sama, semua orang memiliki peluang yang sama, semua orang itu sempurna, tetap belajar, bekerja, dan selalu berusaha. Jangan hiraukan orang yang selalu merendahkan kita, tapi jadikan semua hal itu menjadi motivasi dalam diri kita sendiri. Kita bisa, orang lain juga bisa, dan kita jangan pernah berputus asa. Ingat, masa depan itu ada di tangan kita, bukan ada di tangan orang lain. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih luar biasa. Terima kasih. Oke kakak, boleh kita tutup nanti adminnya. Kak Michelle, gimana Kak Michelle? Baik, terima kasih Bang Boy. Oke, Ya. bagi yang mau follow Instagram saya, ya, Bang Boy, dari Michelle. boleh langsung follow Bang Boy MC ya. Instagramnya Bang Boy MC, nanti langsung saya confirm. Oke. Bang Boy MC. Iya. Nanti kita sharing-sharing. Jadi teman-teman semua yang ada di grup dan masih ada di sini, jangan dulu live dari grup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di sini, teman-teman bisa kita diskusikan di grup. Oke? Jadi jangan dulu live dari grup. Kalau misalnya nanti teman-teman ada menemukan kesulitan ketika presentasi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini, kita diskusi bareng-bareng. Baik, kita akan menutup depan kita pada malam hari ini. Saya ingin membawa 1 menit, saya izin Bang Boy untuk memberikan motivasi ini kepada teman-teman karena saya rasa ini perlu teman-teman ketahui. Teman-teman mengenal motivator Nick Vujicic? Motivator yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Teman-teman pasti pernah lihat, setidaknya sekali. Ya, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi menjadi pemotivator yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bang Boy dalam materi tadi, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke? Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita bisa menjadikan orang lain sebagai motivasi. Bayangkan kalau tadi dengan keterbatasannya tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tidak menjadikan orang lain sebagai motivasi dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi pemotivator yang terkenal. Saat ini dia memiliki penghasilan 150.000 US$ atau sekitar 2 miliar dan dibayar per 2 jam. Dia memotivasi orang. Hanya dengan modal public speaking. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi dia punya keberanian. Oke, jadi pada malam hari ini tidak hanya sebatas materi teman-teman, tidak hanya sebatas sharing, tapi jadikan ini motivasi kita semua. Kita masing-masing punya kelebihan, kita masing-masing punya kelemahan, tapi jangan sampai membuat kelemahan kita jauh lebih dominan seperti kita, tapi jadikan kelebihan yang memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Saya Michelle Seraya bersama Bang Boy pamit undur diri dari teman-teman sekalian dari webinar saat ini. Sampai jumpa di rangkaian atau webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Kak Boy. Iya. Ya, kami Kak Boy. Ya.